cerita para rakyat itu memang harus berpihak pada raja. Penyalon larangan itu mulai dikonsep. Nah, mulailah ditulis serat calon narang dari sana. Dan di sana menyatakan perang terhadap kekuasaan Prabu Erlangga pada zaman itu. Andai kan Prabu Erlangga itu tidak menyerang, yang namanya Desa Girah tidak akan terjadi yang namanya wabah yang katanya diciptakan oleh Walu Nateng Girah. Tetapi di sana ada pengingkaran di dalam setiap pemutasan bahwa ini adalah suatu permusuhan. Padahal tidak. Jadi itu yang tidak dibahas dalam pementasan. Tapi ada satu rahasia yang tidak diberikan oleh Betara Siwo di dalam kepada Empu Grada. Yaitu apa? Nah, terus bagaimana ceritanya tadi sudah sampai di Girah, dan bagaimana ceritanya akhirnya menjadi calon narang? Gitu. Nah, itu begini. Ratu Tulodong ini akhirnya beliau memang meninggalnya setelah kerajaannya digempur oleh Erlangga. Erlangga akhirnya bisa mengalahkan Ratu Tulodong ini. Beliau lari akhirnya sampai di Desa Girah. Nah, setelah itu beliau pada waktu pelariannya itu dalam keadaan hamil sesungguhnya. Terus beliau karena Ratu Tulodong ini adalah Bakta atau Bakta Durga Bairawi, atau pada waktu itu disebut dengan Tantra Durga Bairawi alirannya, maka semua tentara, semua pembantunya itu adalah perempuan. Nah, perempuan yang hebat-hebat, kelihatannya lemah gemulai tetapi mematikan. Ini yang setia masih sama beliau, ikut ke Desa Girah. Nah, sampai di sana entah berapa tahun di sana, di sejarah tidak ditulis tahunnya. Akhirnya beliau mempunyai anak. Nah, anaknya ini dari kecil sudah disebut dengan Nyai Girah. Nyai itu adalah perempuan dari Desa Girah. Akhirnya setelah dewasa, Empu Kuturan pernah menginjakkan kaki di Desa Girah, jatuh cinta kepada Nyai Girah ini. Jatuh cinta sama Nyai Girah ini. Akhirnya setelah beberapa lama, Empu Kuturan pergi ke Bali untuk menyebarkan suatu paham yang namanya adalah Trimurti, dan beliau tidak pernah kembali lagi. Nah, begitu diceritakan. Akhirnya Nyai Girah ini menjadilah seorang janda, sehingga disebut dengan Walu Nate Ing Girah, artinya ratu janda dari Desa Girah. Nah, pada waktu ditinggal sama Empu Kuturan ini, juga Walu Nate Ing Girah ini juga sudah mengandung seorang anak. Lahirlah seorang anak perempuan yang namanya adalah dia Ratna Manggali. Itu jadi. Nah, suatu saat Airlangga datang ke sana, ke Desa Girah, beliau iri. Oh, ini anaknya si Dyah Tulodong ini ternyata jadi ratu juga di sini. Dan daerah Girah itu sampai sekarang tidak kekurangan yang namanya air. Tidak kekurangan namanya sandang, pangan, dan papan. Berkat kepemimpinan Walu Nate Ing Girah ini. Itu selalu masyarakatnya itu tersenyum. Gemah ripah loh jidawi, hampir tidak ada yang namanya peperang. Tidak ada namanya rasa iri. Tidak ada yang membangun istilahnya, membangun ibadah itu tidak ada. Tapi mereka percaya pada namanya Durga Bairawi itu sendiri. Sehingga rakyat ini hidupnya makmur, mencapai zaman keemasan pada waktu. Akhirnya di sanalah Erlangga ini iri. Kenapa kok bisa? Nah, caranya adalah kalau dengan cara berperang, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya diboyonglah Nyai
Girah ini atau Walu Nateeng Dirah ini ke Daha, tempatnya Erlangga ini. Nah, nyampe di sana, ternyata Nyai Girah ini mendapatkan perlakuan yang sama seperti pendahulunya, yaitu apa? Ratu Lodong. Dia kira menjadi permaisuri. Berarti menjadi selir. Menjadi selir di sana, dijadikanlah selir. Akhirnya muncullah api kebenciannya. Daha ditinggalkan, Erlangga ditinggalkan, dia kembali ke desa Girah. Di sana dia bersumpah di depan Hyang Durga Bairawi bahwa dia akan menjanda seumur hidup. Andai kan suatu saat nanti, itu misalnya, diserang sama Erlangga, maka dia akan menggunakan kekuatan yang diwariskan dari Dyah Tulodong, ibunya sendiri, untuk menghadapi pasukannya Erlangga. Nah, itu ceritanya, cerita sejarahnya seperti itu. Nah, disinilah baru terjadi yang namanya cerita penyalon larangan itu mulai dikonsep. Akhirnya benar, Erlangga ke sana, ke Girah, terus tidak diterima oleh Nyai Girah ini atau Walu Nateeng Dirah ini, dan di sana menyatakan perang terhadap kekuasaan Prabu Erlangga pada zaman itu. Nah, mulailah ditulis serat calon narang dari sana. Itu. Walu Nateeng Dirah ini di dalam pementasan sekarang selalu dikonotasikan yang jelek, padahal tidak. Andai kan Prabu Erlangga itu tidak menyerang yang namanya desa Girah, itu tidak akan terjadi yang namanya wabah yang katanya diciptakan oleh Walu Nateeng Dirah. Karena dia diserang duluan oleh Prabu Erlangga sampai mengutus yang namanya Empu Bradah untuk ke sana. Jadi Empu Bradah pun tidak mau menyerang, kembali lagi ke kerajaan, mengatakan bahwa di sejarah ini, wahai Sang Prabu, nah katakanlah begitu kata bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, sudahilah permusuhan yang turun-temurun. Dengan cara apa? Dengan cara kita pinang anaknya di Arahno Mengali, kita kawinkan dengan murid saya atau anak saya, yaitu Empu Bahula. Jadi dengan Empu Bahula nikahkan. Terus maksudnya adalah secara politik kita tidak berperang. Kedua, kita bisa mengalahkan Walu Nateeng Dirah ini dengan mudah. Bagaimana caranya? Kira-kira di mana kekuatannya? Mungkin kekuatannya itu ada di lontar yang dipelajari oleh Walu Nateeng Dirah. Dengan cara perkawinan lagi. Dengan cara perkawinan lagi. Maka inilah istilahnya politik pada zaman kerajaan Kediri, bahwa untuk mengalahkan kita tidak perlu berperang, tetapi dengan cara istilahnya mengawinkan. Nah, sebenarnya antara Walu Nateeng Dirah dengan Empu Bradah ini sebenarnya ada hubungan kekerabatan. Dari segi sejarah, Walu Nateeng Dirah dan Empu Bradah niki istilahnya ada hubungan persaudaraan sesungguhnya. Tetapi di sana ada pengingkaran di dalam setiap pementasan bahwa ini adalah suatu permusuhan. Padahal tidak demikian. Jadi itu yang tidak dibahas dalam pementasan. Karena apa? Kalau dihubungkan di dalam sejarah, Walu Nateeng Dirah itu nama kecilnya itu adalah Tanting Mas. Empu Bradah ini nama kecilnya adalah Tanting Rat. Empu Bradah pada waktu itu beryoga, bersemadi itu di pura dalam. Sedangkan Tanting Emas ini beryoga di pemuhunan di Setre. Sama-sama menguasai ilmu yang sama. Nah, tetapi ada satu rahasia yang tidak diberikan oleh Betara Siwa di dalam kepada Empu Bradah.
yaitu apa? Istilah niscaya karma, nircaya karma, dan mayaning karma. Yang menguasai mayaning karma ini adalah Waluna Tengdira atau Tanting Emas sesungguhnya namanya. Itu yang sebenarnya membuat dia lebih kuat. Itu yang membuat dia lebih kuat dalam memimpin desa Girah itu. Di dalam dia menjadi ratu, dijadikan ratu di Girah itu, itulah yang menyebabkan Gemah Ripah Loh Jinawi itu sesungguhnya. Jadi Prabu Erlangga ini iri karena kerajaan Girah ini memang makmur. Ya, jadi secara politik, kalau ini makmur dibiarkan, nanti jangan-jangan semua Dahakau Huripan, Wengker yang setelah ditaklukkan dan lain sebagainya, dia akan ke sana hijrah. Itu dari segi politik. Nah, seperti itu. Jadi mengalahkannya tetap dengan cara menikahi. Ya, dengan cara sebenarnya menikah. itu berulang Ya, setelah gitu, menikah, keturunan. yaitu setelah menikah, inilah terjadi politik. Bagaimana cara mengalahkan ibunya? Jadi dia Ratna Mengali itu disuruh mencuri lontar yang namanya adalah apa? Yang namanya adalah Kala Rakta Kerta Bumi. Jadi Kala itu waktu sebenarnya, Rakta itu waktu yang putih, yang baik. Tetapi lontar ini memuat tentang aksara Ongkara Sumungsang saja. Setelah itu dipelajari oleh Empu Brata, setelah dicuri dipelajari, ternyata kekuatan Waluna Tengdira itu ada di Sangyang Ongkara Sumungsang. Sehingga Waluna Tengdira ini bisa dibunuh. Nah itu kalau kita cepatkan cerita. Dikalahkan oleh aksara. Dikalahkan oleh Ongkara Sumungsang itu adalah Itu senjatanya Waluna Tengdira sesungguhnya. Kenapa Waluna Tengdira ini kuat, sakti dan lain sebagainya? Karena beliau mempelajari yang namanya Ongkara Sumungsang. Nah itu jadi Ongkara yang terbalik. Nah, begitu bahasa Indonesia-nya. Ongkara yang terbalik. Nah, itu kalau dari sejarah Calonalang itu sendiri sebenarnya panjang sekali ya. panjang sekali karena serat Pejalanarangan itu tidak bisa seperti kita lihat di pentas Calonarang di Bali khususnya. Jadi kalau di Bali selalu ke arah negatif iya, karena dimulai dengan gerubuk yang diciptakan oleh Waluna Tengdira, sebenarnya tidak. Bukan itu maksudnya. Karena Girah diserang, otomatis tentara-tentaranya yang perempuan ini otomatis harus mempertahankan diri dengan cara menyerang. Apalagi beliau sudah bersumpah. Berapa kali dia disakiti oleh Prabu Erlangga? Pertama, ibunya, Ratu Tulodong, mau dipakai istilahnya istri, tahu-tahu dijadikan selir. Terus sekarang anaknya lagi, yaitu Nyai Girah atau Tanting Emas ini, dibawa juga ke kerajaan. Memang dijemput. Iya, memang dijemput ke kerajaan. Namun tetap dipakai iya, selir. Gimana tidak sakit hatinya? Sekarang anaknya lagi dia Ratna Mengali. Nah, itu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Anaknya ini memang tidak bisa ngelihat, tidak bisa ilmu hitam. Tetapi inilah caranya untuk menaklukkan Waluna Tengdira sesungguhnya. Karena nanti dari pernikahan dia Ratna Mengali dengan Empu Bahula lahirlah yang namanya Empu Tantular. Nah itu. Bahasa Balinya seken bisa undang. Nah itu seken bisa undang. Ya. Di dalam pementasan itu memang dia seken undang. Tetapi bahasanya nih sing seken gitu. Lia itu tidak akan datang sesungguhnya. Kalau cara mengundangnya seperti itu, Riah Wiwuh yang jam pasti datang, tidak ada dari situ.